Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait insiden pemukulan wasit yang terjadi di pertandingan babak 8 besar sepak bola pria PON 2024. Dalam keterangan tertulisnya, Erick Thohir bahkan mengecam keras kontroversi di laga yang melibatkan tim Aceh kontra Sulawesi Tengah tersebut. Seperti diketahui, pada pertandingan perempat final yang berlangsung di Stadion di Murtala itu, wasit Eko Agus Sugiharto harus mendapat perawatan usai sempat tak sadarkan diri di lapangan. Eko Agus Sugiharto mendapat pukulan dari salah satu pemain Sulteng jelang pertandingan berakhir. Wasit Eko Agus Sugiharto sendiri dinilai mengambil sejumlah keputusan kontroversial dengan puncaknya saat memberikan 2 tendangan penalti untuk tim Aceh beberapa menit sebelum laga usai. Keputusan wasit direspon pemain Sulawesi Tengah dengan aksi pemukulan hingga wasit terkapar dan dilarikan dengan ambulans. PSSI menegaskan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Memalukan, sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, tegas Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu. Erick Thohir mengatakan akan melakukan investigasi mendalam dimulai dari kepemimpinan wasit yang dinilai penuh kejanggalan. Di samping itu, reaksi yang sangat tidak sportif pemain juga dipastikan berbuah sanksi terberat bagi pemain. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat, ucap Erick Thohir. Sanksi larangan seumur hidup pun mengancam wasit dan pihak-pihak lain bila terbukti mengatur hasil laga. Namun, Erick menegaskan pula bahwa tak ada justifikasi bagi pemain untuk melakukan aksi pemukulan. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum, jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu, ucap Erick Thohir. PSSI menilai peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerah. Demi mencegah peristiwa serupa tidak terulang, Erick menjamin hukuman yang diberikan menjadi salah satu hukuman paling berat. Tidak ada toleransi bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play. Sanksi bukan sekedar hukuman, melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikit pun praktik di luar fair play, ucap Erick Thohir menegaskan. Jairo Ridwol positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Ridwol santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Jairo tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, Ajax Amsterdam dibawanya juara Liga Belanda tahun 2013-2014. Selain itu, Jairo pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun waktu 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Jairo disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Danilar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Ridwol, kata Yusa di kanal YouTube-nya. Dari situ saya coba langsung tanya ke Denny apakah itu benar. Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, kata Denny. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Lar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Jairo akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Jairo juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia. Kabar baik. Cedera Jordi Amat segera pulih. Bek Jordarul Tazim
di Liga Malaysia ini berpeluang comeback ke timnas Indonesia pada Oktober 2024 untuk putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan berjumpa Cina pada matchday keempat. Sebelumnya, Jordi Amat harus absen dalam 2 partai awal timnas Indonesia di putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pemain berusia 32 tahun ini mengalami cedera. Jordi Amat mengalami cedera ketika membela Johor Darul Ta'zim di Piala FA melawan Kedah Darul Alam. Cedera itu membuat Jordi Amat tidak bermain sejak 4 Agustus 2024 lalu. Jordi Amat tidak masuk skuad timnas Indonesia saat menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1 pada 5 September 2024 dan 0-0 kontra Australia di kandang pada 10 September 2024. Pemulihan berjalan baik. Pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar, ujar Jordi Amat. Poin melawan Arab Saudi dan Australia merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup, katanya menambahkan. Untuk sementara, timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat klasemen putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan. Masih banyak tantangan di depan, tapi saya percaya dengan kemampuan kita, kemampuan tim ini. Jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter, tutur Jordi Amat. 2 laga ke depan sangat amat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu, kita akan berjuang sampai detik terakhir, imbuhnya Jordi Amat. Arsenal memenangi derby London Utara jilid pertama musim ini kontra Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Gabriel Magalhaes menentukan kemenangan The Gunners. Pada pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu malam, Tottenham menguasai laga dengan 64% ball possession dan membuat 15 attempts, 5 diantaranya on goal. Tapi, Arsenal bertahan dengan baik dan mampu memaksimalkan salah satu dari 4 shot on target jadi gol. Gabriel bikin gol pada menit ke-64. Arsenal pun naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 4 laga. Unggul 1 poin dari Liverpool dan tertinggal 2 angka dari Manchester City di posisi pertama. Tottenham di posisi ke-13 dengan 4 poin. Sejak kick-off, laga sudah berjalan sengit. Tottenham punya peluang pertama lewat Dejan Kulusevski ketika menerima umpan tarik Son Heung-min di tiang dekat. Tapi, bola sontekan Kulusevski bisa ditepis David Raya dan berujung korner. Arsenal mulai bisa lepas dari tekanan setelah 10 menit laga berjalan. Mereka baru mulai berani menyerang dari sisi sayap yang ditempati Bukayo Saka di kanan dan Gabriel Martinelli di kiri. Peluang pertama Arsenal didapat pada menit ke-17 saat crossing Martinelli menemui Kai Havertz di kotak penalti. Bola disundul dan memaksa Guglielmo Vicario menepisnya sebelum dibuang bek Tottenham. Arsenal mengancam lagi 2 menit setelahnya. Kali ini Martinelli yang menusuk dari sisi kiri dan berhasil memasuki kotak penalti. Dia mengakhiri dengan sepakan kaki kanan, yang mana bola dapat mengarah ke Vicario. Tottenham baru bisa menciptakan peluang lagi pada menit ke-28 saat Solanke menerima umpan lambung Son dengan kepalanya. Bola sepertinya mengarah ke pojok gawang, tapi malah melebar. Pertandingan sempat memanas di menit ke-35 ketika Jerian Timber kedapatan menginjak kaki Pedro Porro dalam perebutan bola di pertahanan Tottenham. Setelah bola keluar, Timber dihampiri Vicario yang kesal dengan aksinya itu dan menyulut emosi pemain lainnya. Timber dan Vicario akhirnya dapat kartu kuning. Satu kans didapat Brennan Johnson di menit ke-45. Dia berdiri bebas menerima umpan tarik rekannya, tapi bola sepakannya melayang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai. Kedua tim sudah saling jual beli serangan. Satu serangan Arsenal dari sisi kiri berhasil dipatahkan Vicario yang sigap menangkap bola umpan tarik.
Lalu, pada menit ke-48 Tottenham mendapatkan selewat tandukan Solanke yang bisa diamankan Raya. Kebuntuan pecah pada menit ke-64 setelah Gabriel Magalhaes membawa Arsenal memimpin 1-0. Dari korner Saka, bola mengarah ke depan gawang dan Gabriel yang bebas menanduknya tanpa bisa dihalau Vicario. Tottenham berupaya membalas di sisa pertandingan, tapi buruknya penyelesaian akhir dari Solanke, Son Heung-min, dan Timo Werner membuat gol tidak tercipta. Arsenal tetap menang 1-0 hingga akhir laga. Barcelona tampil perkasa untuk menghajar Girona dengan skor 4-1 dalam laga La Liga 2024-2025 jornada kelima yang digelar di Estadio Municipal di Montilivi, Minggu malam, tanggal 15 September 2024. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan Barca dengan memborong 2 gol. 2 gol lainnya masing-masing dicetak Dani Olmo dan Pedri. Girona sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Christian Stuani. Berkat hasil ini, Barca semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 15 dari 5 laga. Di sisi lain, Girona kini menduduki peringkat 7 dengan poin 7. Barcelona bermain agresif sejak awal babak pertama. Namun, Barca baru bisa memecah kebuntuan ketika laga berjalan setengah jam lewat aksi Yamal yang cerdik mencuri bola dari David Lopez. 7 menit berselang, Yamal kembali menggetarkan gawang Paolo Gazzaniga. Kali ini ia memanfaatkan bola liar untuk melepas tembakan melengkung yang bersarang di gawang Girona. Menit ke-44, wasit memberi penalti kepada Girona usai Inigo Martinez dinilai handball di kotak terlarang. Namun, penalti ini dibatalkan usai wasit mendapat arahan dari tim VAR. Babak kedua baru berjalan semenit. Barca semakin berada di atas angin usai Dani Olmo mencetak gol lewat tembakan voli dari sudut sempit. Barca kini memimpin 3-0. Barca semakin menggila. Kali ini giliran Pedri yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64. Mendapat umpan terobosan brilian dari Marc Casado. Pedri dengan tenang menaklukkan Gazzaniga. Girona tak mau menyerah begitu saja. Meski tertinggal 4 gol, menit ke-80, Stuani menyontek bola dari jarak dekat untuk membobol gawang Marc-Andre ter Stegen dan memperkecil ketinggalan menjadi 1-4. Barca harus kehilangan Ferran Torres di menit ke-86. Torres diganjar kartu merah usai menginjak kaki Yasser Asprilla. Barca mampu mempertahankan keunggulan 4-1 hingga laga usai. Pertandingan Monza versus Inter Milan. Striker Monza, Milan Djuric, man of the match. Penyerang Monza, Milan Djuric, layak diberi penghargaan man of the match di laga melawan Inter Milan Senin tanggal 16 September 2024 dini hari WIB. Duel Monza versus Inter Milan ini adalah laga pekan keempat Serie A 2024-2025. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Brianteo ini didominasi oleh Inter. Mereka mendominasi penguasaan bola, namun Inter kesulitan untuk menembus pertahanan kokoh Monza. Monza malah bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Dani Mota. Untungnya, Inter bisa menyamakan skor via Denzel Dumfries. Djuric man of the match. Di pertandingan ini, Monza memang nyaris tak berkutik saat menyerang. Mereka cuma mencatatkan 5 percobaan tembakan ke gawang dan 2 saja yang tepat sasaran. Namun, penampilan penyerang mereka yakni Milan Djuric cukup menonjol. Pria berusia 34 tahun itu cukup merepotkan lini belakang Inter Milan. Ia setidaknya 3 kali menghasilkan pelanggaran bagi Monza di area pertahanan Inter. Djuric juga sangat piawai dalam bola-bola atas dan menang berkali-kali dalam duel udara. Laman WatchScore akhirnya memberikan nilai paling tinggi di antara semua pemain Monza dan Inter Milan, yakni 7.54. Ia pun layak menjadi man of the match. Statistik Milan Djuric. Menurut catatan WatchScore, Milan Djuric melepas 1 percobaan tembakan ke gawang Inter Milan. Namun usahanya itu tak menemui target. Namun Djuric mencatatkan hal yang mencengangkan. Ia memenangkan 14 duel udara. Jumlah itu jauh di atas para pemain lainnya. Pemain terbanyak kedua yang memenangkan duel udara adalah Benjamin Pavard. Milan Djuric juga mencatatkan 2 dribble sukses. Selain itu, ia juga mengukir 2 sapuan. Persib Bandung versus PSIS Semarang.
Tirone Del Pino gemilang. Persib Bandung sukses mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 dalam laga pekan kelima BRI Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Minggu tanggal 15 bulan September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Persib atas PSIS masing-masing diciptakan oleh Tirone Del Pino dan Gustavo Franca. PSIS sempat menyamakan skor berkat gol Rian Ardiansa. Berkat hasil ini, Persib berhak naik ke peringkat 4 di tabel klasemen dengan poin 9. Sementara itu, PSIS harus tertahan di posisi ke-9 dengan poin 6. Persib bermain agresif sejak awal laga. Hasilnya, Tirone sudah berhasil membawa tuan rumah memimpin lewat gol yang ia ciptakan pada menit ke-17. PSIS tak menyerah begitu saja. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Rian Ardiansyah di menit ke-36 memanfaatkan sebuah gol rebound. Kedudukan 1-1 hanya bertahan 4 menit. Sepak pojok Tirone sukses disundul Gustavo Franca untuk membobol gawang PSIS. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib dan PSIS menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-1 untuk kemenangan Persib menjadi hasil akhir laga ini.